Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Syafiq. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Masih menginjak pertemuan kedua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita semua masih bisa melihat dan buka YouTube sekarang. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah apa mana enak ya? Yang telah mengenalkan kita apa itu Islam. Iyalah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Yang ketiga, kita tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua ya. Dengan bahasa masing-masing lah boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oke, dan yang keempat, kita doa belajar. Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma thayyiba. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Baiklah, pada pertemuan kali ini belajar bahasa Inggris lagi ya. Masih pertemuan kedua, masih awal, kita belajar dari nol ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, ya pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, saya membahas dalam bahasa Inggris itu belajarnya enaknya apa aja ya. Apa yang dipelajari dalam bahasa Inggris? Seperti itu kan. Nah, pertama kita belajar nulis. Belajar nulis itu gampangannya itu namanya belajar grammar ya. Lho. Belajar grammar itu belajar aturan menulis bahasa Inggris yang baik dan benar. Ya. Yang kedua, praktek ya. Praktek maksudnya apa? Praktek bahasa Inggris ya, praktek ngomong rek. Kawan-kawan praktek bicara dalam bahasa Inggris. Namanya speaking. Yang ketiga, harus berani hafalan. Ya, hafalan kosakata. Biasanya itu istilahnya itu vocabulary. Vocab enggak noted ya. Oke, vocabulary. Dan yang keempat adalah belajar budaya ya. Budaya. Apa itu budaya? Ngomongnya benar atau salah gitu ya. Pelafalan. Itu namanya pronunciation. Belajar pronunciation. Terus belajar istilah ya, atau namanya idiom. Seperti itu ya.
kurang lebih. Kalau ada kurangnya maaf, kalau ada lebihnya juga maaf. Saya manusia biasa. Untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Belajar nulis, grammar, praktek ngomong atau praktek speaking. Ketiga harus berani hafalan. Keempat harus mengetahui budaya, pronunciation, ya, pengucapan, terus idiom atau istilah-istilah ya, seperti itu. Belajarnya gimana, Kak? Kak, Mister Syafiq yo. Belajarnya satu, bisa lewat musik. Ya ini yang biasa sendiri ya. Musik. Kedua, bisa belajar dari film. Ini belajar membiasakan diri ya. Ketiga, Google Translate. Ya biar tahu arti-artinya. Mbah Google. Keempat, kursus. Les. Ya, cari guru bahasa Inggris. Yang kelima, nonton YouTube-nya Mister Syafiq. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadi kemarin kita membahas tentang belajar bahasa Inggris dari mana? Satu, nulis grammar. Dua, praktek speaking. Tiga, hafalan vocabulary. Ya, hafalan kosakata. Empat, belajar budaya mereka dari pelafalan. Ya, ngucapin bahasa Inggris dan idiom istilah-istilah. Alah, iki ya gimana lagi? Terus apa lagi kira? Belajarnya lewat apa? Satu, lewat musik bisa, musik bahasa Inggris ya. Dua, film. Tiga, lewat Mbah Google biar tahu arti-artinya. Empat, kursus bahasa Inggris. Dan lima, YouTube. Nah, itu adalah pelajaran kita pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, kita mulai agak serius sedikit. Oke. Ya, jadi kita akan belajar lewat mana? Lewat grammar dulu, nulis dulu. Ini tulisanku bener salah ya. Grammar. Tulisan saya benar atau saya juga agak ragu. Karena saya juga baru belajar. Gini loh, ngecek guys, ini tak ais. Masuk. Dulu lah. Ngecit ini ya. Oh bener ya, M2. Yalah. Oke, saya sendiri bahasa nulis belajar. Karena saya mulai belajar untuk diri saya sendiri di kursusan, saya mulai dari grammar. Mengetahui cara menulis yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Maka pada video saya juga mengajari Anda semuanya tentang grammar dulu. Cara nulis bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke. A. Kalian harus tahu yang namanya part of speech. Part of speech. Maksudnya apa? Kelas kata. Artinya itu. Kelas kata, jenis-jenis kata. Ya, jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Ini hafalin. Belajar bahasa harus berani hafalan, oke? Pertama, yang namanya kata benda. Kata benda. Ya. Kata benda dalam bahasa Inggris. Ini apa kira? Wah, bingung aku. Kata benda ya. Dalam bahasa Inggris itu namanya noun. Kata benda. Noun. Misalnya apa? Ya, semua hal yang ada di sekitar kamu, yang bisa kamu lihat, kamu raba, kamu rasakan, itu namanya benda. Misalnya apa? Yang kamu sekarang duduk di mana? Di lantai. Lantai ini benda. Yo, lantai ini
Benda. Yang kamu pakai apa? Baju. Baju ini benda. Oke? Apalagi angin. Angin ini walaupun nggak bisa kamu lihat, tapi masih bisa kamu rasakan, masih bisa kamu hirup. Ini juga benda. Kata benda. Kamu sendiri, manusia, namamu, ya kamu sendiri ini juga benda. Bisa dipegang kan? HP juga benda. Pokoknya kata benda ini gampang ya. Setiap sesuatu yang bisa kamu lihat, kamu rasakan, kamu bau, itu juga benda. Ambu sate rek. Ambu sate teman-teman. Itu juga benda, kata-kata benda, oke? Noun dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah Nah, kata ganti. Tadi ya, hampir sama ya ini ya. Pro. Noun. Nah, kata ganti. Pronoun. Maksudnya gimana? Saya. Ya, saya itu kata ganti ya. Mr. Syafiq. Mr. Syafiq. Bisa diganti dengan saya. Kamu. Ya, itu kata ganti. Saya, kamu, mereka. Dia. Dia laki-laki, dia perempuan. Kami, kita. Itu. Nah, seperti itu ya. Kata ganti itu ya semuanya itu. Jadi kata yang bisa menggantikan sesuatu dengan dia. Tuh. Ya gimana ya? Biar lebih mudah tak sebutin aja semuanya. Kata ganti atau pronoun adalah I, saya, you, kamu, you juga, kalian, they, mereka, we, kita, we juga, artinya kami, he, dia, laki-laki, si, dia, perempuan, it, kita, it, dia, bukan orang, bisa hewan, bisa benda. Seperti itu ya. Kata ganti. Terus yang ketiga adalah yang namanya kata kerja. Ini istilahnya namanya verb. Kata kerja apa? Berbicara, mendengarkan, melihat, bernafas, duduk, ya. Apa mana rek? Oh, menyisir rambut. Ini kata kerja ya, gampang kan? Apa mana? Bermain HP, bermain itu kata kerja. Pokoknya kegiatan lah. Itu namanya verb. Kata kerja. Apalagi yo. Ada yang namanya kata sifat. Kata sifat ini ADJ, adjektif, kata sifat, adjektif. Misalnya apa? Kata sifat warna. Warna itu masuk bisa kata benda, bisa kata sifat ya. Tergantung. Nanti aja tak jelasin belakang. Banyak sedikit ya. Banyak gula, sedikit garam. Banyak sedikit itu kata sifat. Tampan, berani. Pokoknya setiap kata yang bisa menjelaskan suatu benda itu namanya kata sifat. Pemana ya? Murah, tua, muda, gemuk, langsing, pinter. Nah, seperti itu ya. Kata sifat. Setiap kata yang bisa digunakan untuk menjelaskan suatu benda. Ya, kata sifat ini terkadang itu bertabrakan dengan kata benda ya.
Misalnya gini, gak usah misalnya, itu belakangan nih. Kita belajar santai dulu. Terus mari kata sifat, kata keterangan nggak salah. Kata ketera kata keterangan. Apa kata keterangan itu? A D V verb. Hati-hati lo ya. Kalau sebelumnya itu ADJ, sekarang ADV. Kata keterangan ini meliputi waktu, tempat, dan juga situasi atau keadaan. Misalnya apa? Hari ini ya jam 7 malam. Kemarin, besok, di sini, di sana, di rumah, rame, tenang, seperti itu ya. Kata keterangan meliputi waktu, tempat, situasi atau keadaan. Oke? Apa mana ya? Aku ngerepek bisa nih, Rek. Kata sambung. Fus. Fu. Fu. Loh, kurang gitu aja. Gini gak nutut. Se. Kata sambung. Kata sambung ini bahasa Inggrisnya conjunction. Conjunction. Conjunction, kata sambung. Misalnya apa? Dan. Atau. Oh mana, Rek? Ketika. Aku ngerepek sedikit. Oh. Sebelum. Setelah. Tapi. Sejak. Jadi. Dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Wis bola. Kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Seperti kata sambung ya. Pokoknya kata yang bisa menyambungkan. Menjadi perantara antara dua kata. Saya dan kamu. Dan ini kata sambung. Mereka, aku atau dia. Waduh. Atau ini kata sambung. Wis, penengah. Setelah itu ngerepek sedikit. Kata depan. Wait. Ini agak bulat nih ya. Tulisan saya yang bulat. Kata depan. Kata depan ini preposition. Preposition. Misalnya apa? Untuk, terus di ngono tak ya. Di dalam bahasa Inggris nah kira di. Terus aku ngerepek sedikit tanpa, sejak, dengan, dan lain sebagainya. Wis kayak ngono lah. Wis mbola. Contoh-contohnya itu di pertemuan berikutnya aja. Iki kita kenal tok. Dan yang terakhir adalah apa ini? Kata seru. Tulisan saya bagus banget. Kata seru. Ini yang aku hampir lupa. Interjection. Kata seru. Ini kata yang maknanya itu rada iya ya.
Misalnya kalau kamu kaget lah. Nah, itu kata seru. Terus apa mana ya? Wow. Ah, hello. Hush 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 hush. Ok. Nah, itu kata seru semuanya. Kata yang maknanya ya seperti itulah. Hanya bisa diungkapkan dengan perasaan. Ya, seperti itu ya. Loh, Mister, kalau kata-kata kotor itu termasuk kata seru? Kayaknya iya. Oke lah. Sekian aja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nggak banyak-banyak. Mister ulang dari awal ya. Yes, nggak nulis dari awal ya. Oke. Pada pertemuan kedua, kita belajar yang namanya part of speech atau kelas kata. Ya, atau jenis-jenis kata dalam sebuah kalimat. Ya, istilahnya dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada yang namanya kata benda. Kata benda noun. Kata ganti pronoun. Kata kerja verb. Kata sifat adjektif. Kata keterangan adverb. Kata sambung conjunction. Kata depan preposition. Kata seru interjection. Sekian. Oke. Baiklah. Itu semua dihafalkan ya. Istilah-istilah ini nanti sangat penting untuk masa depan kamu kalau kamu serius belajar bahasa Inggris. Noun artinya kata benda, kata ganti pronoun, kata kerja verb, kata sifat adjektif, kata keterangan adverb, kata sambung conjunction, kata depan preposition, kata seru interjection, dan sekian aja pelajaran kita pada pagi hari ini malam ya. Kalau di sini malam. Pada pertemuan kali ini kurang lebihnya Mister mohon maaf banget. Ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sedikit quotes atau kata-kata mutiara. Apa enak ya kata-kata mutiara nih? Sebentar, tak mikir. Oke lah. Kita harus berpikir positif akan segala sesuatu. Ya, karena Tuhan itu juga tergantung prasangka kamu. Kalau kamu berprasangka baik, insya Allah jadinya baik. Kalau kamu berprasangka buruk, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Seperti itu ya. Oke lah, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kedua selesai. Alhamdulillah. Kok kamar ya video ini?